Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga dengan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meridai segala aktivitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, dan semoga Ramadan tahun ini tentunya akan lebih baik dari tahun Ramadan sebelumnya. Nah, pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, sebagai seorang muslim, kita berkewajiban untuk berdakwah, tentunya sesuai dengan kemampuan, kapasitas keilmuan kita masing-masing. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun hanya 1 ayat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, sebagai forsa, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada guru besar kita, Bang Haji Rhoma Irama, karena berkat wasilah lagu-lagu beliau saya mendapatkan banyak inspirasi dan termotivasi untuk menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat untuk orang lain. Saya doakan Bang Haji Rhoma Irama semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan istiqomah dalam berdakwah, baik melalui musik maupun tablik. Yang ketiga, sebagai forsa juga tentunya saya ingin berkontribusi dan berpartisipasi untuk ikut melestarikan karya-karya Bang Haji Rhoma Irama sebagaimana yang tertuang dalam misi forsa yang nomor 3, yaitu melestarikan dan memasyarakatkan karya Rhoma Irama dan Sunita agar dapat dipelajari dan diwariskan kepada generasi penerus. Nah, terkait dengan hal ini, saya akan mengkaji lagu-lagu dakwah Bang Haji Rhoma Irama melalui sebuah sajian metode ceramah singkat dengan tujuan untuk memperkuat nilai dakwah dalam lagu tersebut. Dengan demikian diharapkan kepada para pendengar dapat mengambil hikmah dan pada akhirnya dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Baiklah, sebagai lagu pertama yang ingin saya sajikan, judulnya adalah Setan Pasti Kalah. Sengaja lagu ini yang saya pilih sebagai pertama kali untuk disampaikan karena lagu ini ada hubungannya dengan misi forsa yang nomor 1, yaitu mendukung Rhoma Irama dan Sunita dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tentunya teman-teman forsa sudah banyak yang tahu tentang lagu Setan Pasti Kalah. Baiklah, sebagai cuplikan sedikit saya ingin menyanyikannya. Kebaikan perlu selalu diserukan, karena manusia perlu disadarkan. Kemungkaran harus selalu dihindarkan, pengaruh setan harus dihancurkan. Lumayan untuk menghibur diri.
Kebaikan perlu selalu diserukan karena manusia perlu disadarkan. Kemungkaran harus selalu dihindarkan. Pengaruh setan harus dihancurkan. Sepanjang sejarah manusia, kemungkaran tak pernah sirna karena setan takkan binasa sebelum kiamat dunia. Namun jangan pernah kau menyerah pada pengaruh si durjana, karena dia musuh yang nyata yang berbisik di dalam dada. Apabila kau mau memeranginya, setan pasti kalah. Kalau kemungkaran tetap dibiarkan, tunggu saja saat tiba kehancuran. Berbagai bencana telah diturunkan. Hendaknya ini jadi peringatan. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, dalam lagu ini memberikan pesan kepada kita, yaitu pentingnya amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan bahayanya apabila meninggalkannya. Nah, untuk mendapatkan pemahaman tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar, ada baiknya terlebih dahulu kita ambil pengertian. Amar ma'ruf artinya menyerukan kepada kebaikan, meliputi segala bentuk kebaikan, baik ucapan maupun perbuatan yang dibenarkan oleh syariat. Sedangkan nahi mungkar artinya mencegah keburukan atau kejahatan yang meliputi segala macam bentuk kejahatan, baik perbuatan maupun ucapan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah merupakan perintah Allah yang menjadi kewajiban kita sebagai muslim yang mukallaf dan berilmu. Saya katakan sekali lagi, yang mukallaf dan berilmu. Kalau tidak demikian, maka yang terjadi nanti akan menimbulkan kemungkaran baru. Bahwa amar ma'ruf nahi mungkar, menurut sebagian ulama, derajat hukumnya adalah fardu ain, tetapi mayoritas ulama mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah. Hal ini berlandaskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan hendaklah ada di antaramu segolongan umat yang menyerukan kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, di dalam ayat ini, apabila kita ingin termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, maka hendaklah mari kita bersama-sama menegakkan perintah Allah yang berupa amar ma'ruf dan nahi mungkar ini. Saudara pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, tentunya sikap kita sesuai dengan kemampuan. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Yang artinya, dan barang siapa di antaramu yang melihat suatu kemungkaran, maka rubahlah itu dengan tangan. Para ulama mengatakan dengan kekuasaan. Apabila tidak mampu, maka rubahlah dengan lidah memberikan nasihat. Dan apabila juga tidak mampu dengan lidah, maka dengan hati, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Sekurang-kurangnya membenci, menolak kemungkaran tersebut. Menurut Imam Muhyiddin An-Nawawi dalam memberikan penjelasan tentang hadis ini,
Beliau berkata, tidak cukup bagi seseorang yang mampu mencegah kemungkaran dengan lidah, kalau dia mampu mencegah kemungkaran dengan tangan. Dan tidak cukup seseorang membenci dalam hati, menolak kemungkaran dalam hati, kalau dia mampu mencegah kemungkaran dengan lidahnya. Saudara pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita perhatikan bahwa terjadinya suatu kemungkaran adalah motifnya atau sebabnya macam-macam. Ada yang ikut-ikutan karena mau dikatakan modern, ada yang buat bangga-banggaan saja karena mau dikatakan orang hebat, ada yang tekanan ekonomi sehingga dia terpaksa nekat, ada juga yang sengaja mengambil keuntungan atau mencari keuntungan demi kepuasan nafsunya. Misalnya yang marak terjadi kemungkaran-kemungkaran di negara kita tercinta ini, maraknya perjudian, merajalelanya minuman keras, adanya perzinahan yang makin merebak, dan korupsi. Itu adalah semua bentuk-bentuk kemungkaran yang harus kita hadapi bersama. Tetapi apapun motifnya, apapun sebabnya kemungkaran itu terjadi, ada satu hal pada hakikatnya yang membuat orang itu melakukan kemungkaran. Apa itu? Faktor iman. Imannya yang lagi bermasalah. Kalau iman sudah bermasalah, maka mudah bagi setan untuk mempengaruhinya, baik setan yang tampak maupun yang tidak tampak. Bukankah Allah sudah memberikan penjelasan di dalam surah Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Menurut tafsir Ibnu Katsir adalah masuk ke dalam Islam secara kafah, artinya melaksanakan seluruh perintah syariat dan menjauhi segala yang dilarangnya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan bagi manusia, bagimu adalah musuh yang nyata. Apabila kau mau memeranginya, syaitan pasti kalah. Saudara pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, lalu apa bahayanya apabila kita meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bahkan sebagai peringatan bagi kita dalam surah Al-Anfal ayat 25 yang berbunyi, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Dan peliharalah dirimu, takutlah dirimu terhadap siksaan, atau ulama mengatakan fitnah di sini cobaan, bencana yang tidak hanya ditimpakan kepada orang-orang yang zalim saja di antaramu. Ini artinya apa? Apabila bencana telah datang yang ditimpa semua masyarakat yang ada di situ, baik itu orang yang soleh, orang yang ahli ibadah, orang yang ahli kebaikan, semua terkena karena akibat tadi perbuatan orang yang zalim. Dan ketahuilah, sungguhnya Allah azabnya, siksaannya sangat dahsyat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ayat memberikan peringatan kepada kita agar waspada terhadap adanya kemungkaran-kemungkaran. Nah,
saya teringat kepada ceramah dai sejuta umat almarhum Kiai Zainuddin MZ. Beliau berkata, yang mabuk lo, yang judi lo, yang zina lo, tapi mabuk, judi, zina itu semuanya maksiat, Mas. Kalau negara ini kebanyakan maksiat, Allah murka, turun bencana. Yang mampus bukan cuma lo doang. Betul, betul, sangat betul. Benar, sesuai dengan syair Bang Haji. Kalau kemungkaran tetap dibiarkan, tunggu saja saat tiba kehancuran. Berbagai bencana telah diturunkan, hendaknya ini jadi peringatan. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan, pesan yang terdapat dalam lagu Syaitan Pasti Kalah. Semoga ada manfaatnya buat para pendengar semuanya, khususnya teman-teman Forsa. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, walafu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forsa keren.